Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu bunyi sambutan salamnya berarti yakin bahwa saya ini ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, cerdik pandai, tokoh adat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nama saya Abdul Somad. Salah itu, yang betulnya Abdul Somad. Adik-adik yang payah mengingat nama saya, ingat saja Qul wallahu ahad, Allahu Somad. Tamat sekolah dari Madrasah Aliyah Nurul Falak Air Mole Indragiri Hulu. Setelah itu kuliah di IAIN Susko. Tak selesai, 2 semester saja. Habis itu ikut tes ke Mesir, kuliah di Al-Azhar Kairo. Selesai tahun 2002. Habis itu pindah ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak selesai, 2 semester saja. Selalu saya tak selesai. Habis itu pindah kuliah ke Maroko. Itu selesai tahun 2006, awal 2007. Pulang ke Pekanbaru 2008. Mendaftar di UIN. Saya tinggalkan IAIN. Begitu balik, hilang hurufnya 1, tinggal UIN. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dan hari Sabtu Ahad mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Najah. Sempat saya mengajar, tapi saya minta berhenti karena ada mahasiswi cantik saya. Cantik. Ingat saya sampai sekarang. Saya belum nikah waktu itu. Tak tahan saya, sepanjang mata nampak mukanya. Berhenti saya. Ajar lagi karena dapat memang berhenti. Dan kemudian alhamdulillah pada suatu hari, pas saya keluar dari kelas, datanglah seorang mahasiswa, rambutnya panjang, badannya berotot macam rambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Ya, Ustaz mau kami bawa tablik akbar. Kemana? Ke hutan. Ke hutan. Di mana? Di kampung Tanah Mawar, Indragiri Hulu. Yalah, saya tunggu ya. Ya, I am waiting for you. 3 bulan saya tunggu, tak ada. Ini orang kemana deh? Sampai akhirnya pas libur semester 18 bulan yang lalu, barulah mereka mengajak saya. Kami pun berangkatlah. Berangkat dari Pekanbaru jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 kami pun sampai di Bali. Balinas. Lanjut lagi kami ke Seberida. Dari Seberida lewat jalan tanah, masuk lagi jembatan kayu. Setelah itu kami pun sampai di kampung namanya Rantau Langsat. Tak tidur, takut ketinggalan sholat subuh. Kami pun minum kopi. Selesai itu mau ke masjid. Pak, kamar mandinya di mana? Di depan. Biasa di belakang. Di depan, rupanya di tepi sungai. Sampai di tepi sungai, gelap. Kami hidupkanlah HP, senter. Kami dengar suara. Pak, suara apa itu? Harimau. Wah, tahu cemas saya. Kita saya tunjukkan, saya takut.
Habis itu berwudu, kami pun sholat subuh, ada lampu gelap. Habis itu sarapan, setelah sarapan jam 9 kami pun bertolak. Jam 10 naik sampan kecil. Nanti kita Ustaz main sampan di sungai. Bayangan saya macam film Baywatch itu. Malah sampai ke tepi sungai saya tengok sampan kayu. Kecil pula tu. Mau minta balik udah kandung malu. Tak ada status soalnya. My talang, my adventure. Takkan kita balik ke rumah kan? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Takkan melayu hilang di bumi. Bukan ada layar di sampan tu. Sampan kecil. Ustaz di belakang 5 orang. Begitu duduk sampan goyang. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sore 7 jam kami naik sampan. Barulah sampai ke Rantau Bomban. Sungai Batu, air bening, nampak ikan-ikan di bawah. Begitu kandas, turun. Naik lagi, turun. Lebih banyak pula turun daripada naik. Kita turun tak apa-apa, hujan turun. Oh, lebat-lebat hujan. Tunggu Ustaz. Kata yang membawa sampan, cabutnya parang panjang, ditebangnya batang pisang. Tak pisang siapa? Ambilnya daun. Daunnya untuk apa kata saya? Untuk tutup ke atas. Tutupkanlah ke atas. Tetap juga basah. Wah, suasananya heroik. Macam video klip lagu-lagu. Makanlah kami berhenti. Ada tempat air mendaki ke atas. Berhentilah kami makan di situ. Itulah makan yang paling enak. Apa saya lapar begini. Masuk tumpahkan rendang, sambal kacang, ikan teri, cabai. Disitulah makan saya yang paling banyak. Saya biasa makan sikit. Tapi hari itu banyak. Kalau tiap hari macam itu gemuk. Sampailah kami di Rantau Bangsa. Lalu menginaplah kami di tempat Pak Imam Yahya. Lalu kemudian disitulah kami selama beberapa hari. Besok pagi jalan kaki kami. Jalan kaki. Mau ke mana? Mau jalan kaki nengok anak-anak sekolah. Berangkat jam 6, jam 7, jam 8, 2 jam kami jalan kaki. Barulah sampai ke sekolah SD. Anak SD jalan kaki. Ketika mau melewat sungai, dibawanya kresek. Saya bilang kresek itu apa? Ketawa. Rupanya guna kresek ini kalau lewat sungai, buka celana, masukkan kresek ke atas. Patut dia ketawa. Tapi karena dia pendek, saya tinggi, kami naikkan kaki celana sampai ini lewat tepi sungai. Habis itu jalan. Begitu sampai di sekolah, saya ketawa nih sama kawan-kawan. Kaki ente berdarah, digigit pacar. Pacar mana mau sama saya? Tahu dia tulang ini. Tak ada. Begitu saya tengok kaki saya, rupanya sudah 2 kena pacar. Wah, tak mau berhenti. Begitulah kami foto-foto lantai tanah. Masuklah saya ke dalam, mengajar anak-anak sekolah. Tengok, kita belajar doa makan. Kenapa doa makan? Biar semangatnya makan. Doa tidur. Direkam semua. Lalu kemudian pulang ke Pekanbaru. Saya punya pengajian rutin subuh di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Dan kebetulan ketua masjidnya ada di sini. Cuman tak bisa masuk karena sudah penuh. Ustaz tahu dari mana? Dari foto di grup dari ada ketua masjid, ada dosen UIN, ada insinyur, ada macam-macam. Cuman mereka tak menampakkan diri. Kami satu rombongan ada 30 orang. Ada dari Rumah Zakat, ada dari Dewan Dakwah Jakarta, ada 3 dari Jakarta, ada dari Dewan Dakwah, pokoknya ramai, 30 orang. Nanti selesai acara ini, kami langsung akan menuju Rantau Langsat, insyaallah.
Pulang saya ke Pekanbaru, minta izin ke ketua Masjid Raya An-Nur, Pak, saya besok subuh Sabtu tidak ceramah. Jadi apa? Saya mau presentasi. Presentasi tentang apa? Tentang petualangan saya. Siapkan infokus 2, kiri 1, kanan 1. Nampaklah gambar. Tunjuklah gambar kami pura-pura mengair sampai. Bukan mau nampaknya. Bapak Ibu sekalian, mereka di dalam sedang kesulitan. Ini ada tanah 10 hektar. Siapa yang membeli tanah ini? Wah, akhirnya jamaah berebut. Saya ambil 1 hektar, saya ambil 1 hektar, saya ambil 1 hektar, saya ambil 1 hektar. Dan 10 hektar itu habis 1 kali subuh pagi. Tuntas 10 hektar. Tinggal memikirkan kelasnya. Cuma cara bangun kelas. Itu sekarang. Makanya di FB saya, Facebook, tulis di situ di atas Ustaz Abdul Somad. Yang mana FB Ustaz? Yang ada gambar saya sama anak talam. Itu FB saya. Ada gambar saya ramai-ramai sama anak talam. Kirimkan bantuan Anda ke nomor rekening Muara untuk sekolah anak talam mama. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengecap pendidikan. Dan alhamdulillah berkat kerja keras adik-adik mahasiswa ini, mereka bisa pula disekolahkan. Kemarin, makanya setiap saya ketemu tokoh-tokoh, saya minta bantuan. Kemarin ada yang nelpon saya dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Bisa kami undang ke Jakarta? Mohon maaf Pak, saya sudah penuh sampai Idul Fitri 2018. Tak bisa lagi. Tolonglah Ustaz selip-selipkan. Tak bisa main selip lagi Pak. Saya tak pandai menyelip. Saya bukan Valentino Rossi. Saya. Ustaz, saya ini orang Riau juga di Jakarta. Ya, tak bisa. Tahu Ustaz saya siapa? Tidak. Saya John Erizal. Rupanya anggota DPRD Dapil Riau yang sekarang di Jakarta. Ya, kalau gitu Pak John Erizal, saya sampaikan saya tak bisa ke Jakarta. Nanti kalau Bapak mau membantu, kami punya program. Kami akan membuat pesantren anak suku Talang Mama. Tanahnya sudah ada, lokal belum ada. Saya ceritakan begitu, begini, bukono, panjang cerita. Mungkin habis juga berusaha Bapak itu nggak berapa. Bisa zakat tak ke situ Pak Ustaz? Bisa Pak. Nanti masuknya mana? Masuknya fisabilillah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab fisabilillah wa ibnis sabil. Bisa untuk zakat, masuk fisabilillah. Kalau gitu saya kirim zakat saya ke sana. Berapa nomor rekeningnya? Saya kirim ke nomor WhatsApp Bapak. Ini gambarnya. Ini nomor rekening Muara, ini dia. Nanti kalau sudah kirim, tolong fotokan slipnya. Nanti saya kirim ke adik-adik yang di sana. Baik Pak Ustaz. Alhamdulillah dikirimnya kemarin 10 juta. Ini Pak Ustaz 10 juta sudah dikirimkan. Tuh pengelola Yayasan Muara. Semuanya mahasiswa-mahasiswa UIN Suska yang semangat, yang rambutnya 18 bulan lalu panjang-panjang sudah pangkas pendek. Karena kalau dia rambutnya panjang orang tak percaya. Mau ngasih duit 10 juta yang punya rambut. Ini habis untuk sampo aja. Jadi sekarang sudah rapi, sudah baik kirim. Wah. Lalu kemudian beberapa minggu yang lalu ada pula WA WhatsApp saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Iya. Ambo sanang bana di ceramah Ustaz bro. Ibu di mana kini? Ambo di Jakarta. Bisa datang ke tempat kami. Mohon maaf, saya sudah penuh sampai Idul Fitri 2018. Kalau ibu mau, bantu kami. Sedang membuat lokal-lokal untuk suku Talang Mama. Iyalah, saya kirim ke Ustaz. Kirimnya tengok atas nama Dolce Gamalama. Dia mau kirim. Yo, tadi mau kasih mana yo umi awak nan jauh di kampung. Dolce Gamalama kirim untuk pengumuman lokal. Itu yang saya ingat yang 10 juta ke atas saja. Ada pun yang 2 juta, 3 juta. Pak yang ingat 2 juta, 3 juta.
Dewan Dakwah, Ustaz Jamal, kawan kita juga orang Indragiri Hulu. Ini mereka sudah siapkan 5 kotak. 5 kotaknya akan disebar nanti. Kalau lebih 10 juta baru kita bacakan. Nanti kalau tak ada cerita berarti kurang dari itu. Malamnya juga kami akan berangkat, akan dibuatkan lokalnya, dan adik-adik ini sudah sekolah. Nah, jadi bukan belum sekolah, tamat SD, dibawa oleh adik-adik USM, UIN Suska mengajar. USM namanya, UIN Suska mengajar. Dibawalah ke Jawa. Dan ada dari mana? Dikutip dari anak-anak UIN, satu mahasiswa 1.000 perak. 1.000 rupiah. Ibu habis belanja sayur ikan, ada duit 1.000, buatkan satu kotak di dekat dapur untuk talang mama. 1.000 rupiah. Satu hari 1.000, 30 hari 30.000. Penduduk Rengat berapa? 100.000 orang ada. Anggaplah husnuzon 100.000 saja. 100.000 kali 1.000 sama dengan 100.000 kali 1.000, 100 juta. Bisa berapa lokal itu? Isikan, tapi jangan kerincing semua. 100 juta kerincing, kemana kami pikulnya nanti? Tenggelamlah sampan kecil itu. Sepele nampaknya. Waktu saya sedang mengajar, masuklah mahasiswa UIN. Assalamualaikum adik-adik, kawan-kawan sekalian. Kalau kalian luangkan 1.000 rupiah saja, kita akan bawa. Akhirnya mahasiswa masukkan 1.000. Ada satu mahasiswa yang sedang naksir sama perempuan, malu dia 1.000 kan, dimasuknya 10.000. Karena habis itu tak makan dia dulu. Kayak aja gitu dia. Ada pula yang masukkan 100.000, dimasukkan di kotak. Nih 100.000, kamu foto dulu, foto. Rupanya diambilnya balik 90. Oh, karena kecil. Memang lama seperti gaya-gaya. Tapi anak-anak muda ini berkarya banyak. UIN Suska mengajar. Masuk mereka ke dalam. Rupanya ada ayahnya yang komplain. Saya tak senang anak saya dibawa masuk ke dalam. Teleponnya, tolong anak saya bawa keluar. Kalau bapak mau jemput aja. Mikir, gimana cara menjemputnya? Naik sampan 7 jam. Bisa jemput. Sampai kami di dalam, begitu buka HP, mau kasih kabar ke rumah, aku sudah sampai, no signal. Satu-satunya cara berkirim SMS, naik ke kayu tual. Kayu itu tumbuh di atas bukit. Yang bisa manjat 1 orang. Manjat ke atas, itu pun HP setelah sampai begini. Baru sampai, barulah masuk SMS. Yang jadi masalah, yang manjat tidak pandai baca. Nah, itu makanya selama di sana tak ada kirim SMS. Nah, alhamdulillah adik-adik ini mahasiswa di luar biasa. Kalau saya 6 bulan sekali, bulan Agustus, bulan Februari, bulan Agustus, bulan Februari. Setiap 6 bulan saya berangkat. Kenapa 6 bulan? Karena Agustus libur, bulan Februari libur. Tapi adik-adik mahasiswa ini bolak-balik ke dalam, membangun, mengajar, membawa, dibawanya lah adik-adik kelas tadi untuk sekolah. Ada orang kaya, saya tidak mau kasih duit, saya tak percaya, nanti kasih duit habis. Bapak tak mau kasih duit? Tidak. Kalau begitu bapak kasih saja mereka sekolah gratis. Ya, kasih sekolah gratis. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dan ternyata anak-anak saudara kita ini otaknya cerdas. Ada yang sudah hafal surat-surat pendek, belajarnya aktif, belajar di pesantren Darul Muqawmah di Rumbai, Pekanbaru. Itu beberapa ditanggung biayanya. Dan sekarang insya Allah nanti mereka tamat, akan pulang, mereka lah yang akan mengajar di pesantren. Maka tidak ada nama Abdul Somad di situ. Ketua, pembina, pengurus tak ada. Saya tak ada nama di situ sama sekali. Supaya jangan orang mengatakan, alah, iyalah bolak-balik dia datang. Dia kan punya dia yayasan itu. Tak ada sama sekali. Kalau saya mati, ya matilah. Inilah amal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia sekolah. Kenapa Ustaz kemari?
Kenapa Ustaz tidak ke suku Sakai, Isya? Kenapa Ustaz tidak ke suku Aceh? Kenapa Ustaz ke suku Talang Mama? Saya tamat dari Indragiri Hulu. Indragiri Hulu inilah yang menyelamatkan saya sekolah. Saya kelas 2 aliyah, tidak bisa sekolah. Satu-satunya sekolah yang mau menerima saya tidak pakai surat pindah. Itulah sekolah Nurul Falah. Tapi terima. Orang tua saya sudah pusing. Ini anak ini gak sekolah jadi hantu orang ini. Gimana? Maka diterimalah saya di Nurul Falah. Tamat saya dapat ijazah Nurul Falah. Itulah yang saya bawa ke Al-Azhar Mesir. Maka saya bisa S1, saya bisa S2, saya bisa jadi ustaz. Maka apa yang bisa saya balaskan untuk Indragiri Hulu? Untuk ngasih duit tak ada. Untuk mengasih kekuasaan, tak ada kuasa. RT tidak, RW tidak. Sekarang jadi ketua masjid diangkat. Itu pun jarang pula nengok masjid. Nasi terbang. Maka nama saya pun sekarang mau dirubah orang jadi Ustaz Toy. Saya jarang dirubah. Nah, apa yang bisa dibuat? Inilah dia, tabligh akbar. Alhamdulillah, ditakdirkan Allah bersama dengan Ibu Hajah Julia dan Ustadz Al-Mukarram bersama ini ada di sebelah saya. Kami sama-sama umroh beberapa tahun yang lalu, setahun lebih lah. Di situ saya kenal dengan Ibu Hajah Julia, Ketua BKMT Indragiri Hulu. Maka malam ini saya diberikan kesempatan di masjid yang unik ini, ukirannya cantik, lampunya, Masjid Nurul Hidayah. Kata Al-Mukarram, Ustaz, ini masjid tua. Sejak dari surau kayu sampailah cantik begini. Ini luar biasa. Mungkin ada bapak ibu yang berpikir, kenapa masjid ini? Kenapa tak masjid besar? Justru dengan masjid kecil yang penuh sejarah ini, kita belajar bagaimana hebatnya barokah. Barokah. Andai tanah ini dulu dibangun ruko, maka dia hanya tinggal sekedar toko saja. Iya, kalau toko itu punya orang Melayu, kalau punya orang Cina hanya cincang. Tapi ketika dibangun masjid, siapa yang menyumbang tiang, siapa yang menyumbang atap, siapa yang menyumbang mimbar, maka mengalir pahalanya. Berapa orang yang sholat tadi? Saya sampai sholat kloter 2. Masuk ke dalam, cari di kiri, tak ada tempat. Mau ke belakang, tak mungkin sholat di belakang ibu-ibu. Mau pergi ke samping, tak ada. Akhirnya saya pun duduk nunggu. Sementara duduk itu banyak pula yang selfie. Selesai kami nunggu, akhirnya sholat kloter 2. Barokah. Malam ini kita sedang belajar barokah. Maka waktu duduk sama Ustaz Jamal tadi saya sebut ini masjid apa cocoknya? Ini masjid minimalis, kecil, tapi barokahnya luar biasa. Orangnya ramai sampai melimpah ruah. Karena kecil itulah melimpah ruah. Nah, kita sedang belajar tentang ilmu sedekah. Bapak ibu yang punya duit itu punya kita, bukan. Berapa banyak orang yang pergi pagi pulang otak beras ringan banting tulang, tunggang langkah lintang bukan, tapi tak dapat apa-apa. Tapi berapa banyak orang yang tenang, adem ayem, Allah kasih dapat. Kau naik ke atas bukit Sofa, nih makcik-pakcik kita yang sedang haji, naik ke atas bukit Sofa, naik ke atas bukit Marwah, hajar mencari air, tak ada air, karena tak ada air di atasnya, maka saya bawa air. Tak ada air, tapi ternyata Allah mau kasih air. Hai Hajar, kau istri Nabi, nama suamimu Ibrahim, kau emak Nabi, nama anakmu Ismail, tapi kau bukan perempuan yang lemah. Hajar bukan perempuan yang lemah. Suaminya pergi, apa nangis dia? Ya Allah, mana air? Teganya. Dia bukan perempuan biasa, dia perempuan luar biasa. Naik dia ke bukit Sofa, pandang, tak ada air. Naik ke bukit Marwah, tak ada air. Ternyata Allah mau mengajarkan sa'i.
Sama itu Ustaz Sa'i. Tapi saya kalau ngajar manasik, Bapak Ibu naik ke sofa, naik ke marwah, naik ke sofa, naik ke marwah, namanya sa'i. Apa arti sa'i Bapak Ibu? Lari-lari kecil. Sa'i bukan lari-lari kecil. Sa'i adalah usaha. Makanya balik dari Makkah, berusaha. Kabupaten yang paling susah Indragiri Hilir, tapi yang paling banyak jamaah hajinya Indragiri Hilir. Ustaz ngejek Indragiri Hilir ya? Enggak, bupati yang ngomong ke saya. Ustaz, yang paling susah kami, karena kami di laut, tapi yang paling banyak jamaahnya kami. 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, paling banyak jamaah hajinya Indragiri Hilir. Kenapa? Karena kami kalau bertanam kelapa, kami buat dua. Ini tanah bagi dua. Yang sebelah ini untuk makan, yang ini untuk berangkat haji. Makan cukup, sisanya jual berangkat haji. Begitu. Jadi niat awalnya berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Kalau tanam padi, berangkat haji. Tanam kelapa, berangkat haji. Tanam sawit, berangkat haji. Makanya jadi berangkat. Orang kita enggak, kawin lagi, kawin lagi. Salahkah kawin lagi? Tak salah. Siapa bilang salah? Orang Quran aja nyuruh kok. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan. Bukan Quran nyuruh nikahi perempuan satu. Baca ayatnya. Masna dua. Semuanya bapak yang hafal ayatnya. Masna dua. Wa sulasa tiga. Wa ruba' 4, tapi ayat itu belum titik. Masih ada sambungannya. Ibu hati-hati kalau ada imam baca ayat titik sampai di situ. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Allahu akbar. Ternyata di rakaat kedua baru dia sambung. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, only one, satu saja cukup. Apa maknanya? Kita disuruh berusaha mencari harta. Saya tidak suka anak muda ngaji, kita hijrah. Kawan-kawan, kita buat kelompok, ayo apa namanya, sahabat hijrah. Begitu sudah ngaji, bawaannya mau mati. Gimana? Jadi kau nanam kelapa sawit tak jadi Pak Ustaz. Kenapa? Aku mau mati jadi Pak Ustaz. Tanam sawit sejauh mata memandang. Riau, bumi Melayu, kita mesti punya tanah. Orang Riau yang tak punya tanah, orang Riau yang tak punya sawit, bukan orang Riau. Tanahnya luas. Makanya kalau kita naik pesawat dari Jakarta, begitu mau turun ke airport Sultan Syarif Qasim II, oh, hijau, macam karpet ini lah, hijau. Hebat Riau ya, ya. Tapi punya siapa? Bukan punya kita. Gedung tinggi, hebat ya, ya. Bukan punya kita. Yang punya kita mana? Tuh lontong sayur. Maka yang muda-muda ambil fakultas ekonomi. Kuliahnya di mana? Fakultas ekonomi. Kuliahnya di mana? Fisipol, fakultas ilmu sosial dan politik. Kuliahnya di mana? Akuntansi. Kok kejar dunia ini? Karena Islam mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini Hajar Aswad, Ka'bah 4 sudut. Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani. Dari Hajar Aswad ke rukun Iraki, rukun Yamani, apa doanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Datang satu bapak doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Pentingnya paham isi doa. Yang kau minta adalah hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Tapi yang paling penting waqina adzabannar. Makanya yang punya toko di Rengan, jaga tokonya, buka franchise, buka cabang.
Yang punya kebun karet, tanam. Yang punya kebun sawit, tanam. Hanya saja orang yang punya kebun sawit sama kebun karet bingung dia berdoa. Mau minta hujan, takut karet tumpah. Mau minta panas, takut sawit tak berbuah. Akhirnya cuma berdoa, tergantung. Di mana sawitnya? Di sana, turunkan hujan ya Allah. Di mana karetnya? Di sana, jangan turun hujan ya Allah. Silakan berdoa. Allah Maha tahu. Doanya, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Kalau rezekiku bertambah, akan aku bangun masjid. Nanti saya sebut namanya. Ustaz itu mau lambung-lambungkan nama. Yang punya nama pun belum tentu mau Ustaz lambungkan, dia takut teriak. Kita semua sudah tahu. Pahala malam ini sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, pengajian. Saya dibisikkan pengajian sampai jam 10. Dimulai jam 9 kurang 10, akan selesai jam 10 dengan doa. Maka total pengajian 70 menit. Pengajian ini namanya kultum, kuliah 70 menit. Habis itu kami pun akan berangkat menuju Talang Mama dan akan membawa duit dari masjid ini lebih dari 10 juta. Kita terima aja nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang banyak tak bisa kau bawa mati. Yasmi'ul mayyita salatun, yang mengiringi mayat ada 3. 1, 2, 3. Siji, loro, telu. Sada, 2, tolu. Apa yang akan mengiringi engkau? Yang pertama, mal. Orang Arab menyebutnya mal. Orang Arab menyebutnya mal. Orang Barat menyebutnya mall. Apa arti mal? Miring. Kenapa disebut harta itu mal? Karena hati miring kepada harta. Ini Masjid Namiro, ini Mall SKA. Kemana hati miring? Ke mall. Jadi, makanya parkir Masjid Namiro sedikit saja, tapi parkir mall sampai berlantai-lantai penuh. Karena hati condong ke harta. Tuh mobil, sampai kami tadi payah parkir mobil, motor banyak, ramai. Hanya mengantar sampai pelataran parkir. Waktu Uji meninggal, satu Istiqlal mengantar. Datang jamaah dari Sulawesi, dari Balikpapan, ramai. Tapi hanya sampai di atas. Begitu masuk ke dalam, ada orang mau masuk ke dalam. 3, satu menyambut kaki, satu menyambut pinggang, satu menyambut kepala. Selesai itu mereka masukkan ke liang lahat. Habis itu mereka tutup. Habis itu anak naik ke atas melompat. Dia panggil kawannya, "Hai bro, hai friend, tolong ambil cangkul sama skop. Mari kita injak makam bapak biar padat." Hari pertama dia menangis, "Ayah, ayah." Hari kedua dia mulai ambil remote nonton TV. Nampaknya sulit. Dia mulai ketawa. Minggu pertama mereka mulai buka laci, mana STNK dan BPKB. Untuk apa? Balik nama. Dibawa ke kantor Samsat. Sampai di kantor Samsat, polisi melihat. Untuk apa? Mau balik nama. Kenapa dibalik nama? Karena polisi tak mau menangkap almarhum. Mana harta yang selama ini kau cari-cari? Habis. Ada ibu asal dapat gaji, beli cincin. Dapat SPPD, beli cincin. Dapat tunjangan, beli cincin. Kalau pergi undangan, mana Masjid Nurul Hidayah acara nanti malam, Bu? Dapat lagi duit, beli anting. Dapat lagi duit, beli subang. Dapat lagi duit, beli rantai. Dapat lagi duit, bingung mau dipakai itu apa? Beli kawat gigi dari emas. Sejak pakai kawat gigi emas di kemana-mana. Asal mau betul. Begitu mati, dibawa orang tang untuk mencabutnya. Tidak bisa bawa mati. Cincin dilepas, gelang dilepas, anting dilepas, subang dilepas, rantai dilepas, dibawa mereka. Ada namanya harta gono gini. Tak ada dalam fikih Islam. Gono gini itu kompilasi hukum Islam Indonesia. Tapi kalau suami istri menuntut, bisa. Semua pendapatan yang diperoleh sejak menikah, rantai, subang, anting,
maka dibagi menjadi dua. Gono gini, Ustaz Somad, apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Di total rantai sumbang, anting, gelang, cincin, setelah dibawa ke toko emas, berapa nih harganya kok? Ayah 1 M lah. 1 M itu berapa? 1 miliar. Dibagi dua, berapa bapak dapat? 500 juta. Kalau sudah 500 juta di tangan, itu yang menangis sebelahnya. Mana yang dipinang bulan depan? Ustadz ini perempuan aja yang dijadikannya objek. Ceritanya perempuan yang meninggal, ceritanya perempuan yang susah, laki-laki yang untung. Oke, kita balik ceritanya. Sekarang saya nengok ke sana. Sekarang kita balik. Sekarang siapa yang meninggal? Suami meninggal. Begitu suami meninggal, yang pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin sakbili tadi, mau megang duit, pegang duit, tak mau belanja sedikit pun. Begitu mati, dibuka pantal duit semua isinya, dibagi dua, sama pembagiannya 50%. Sekarang terbalik, ibu yang dapat 1,5 miliar, bapak mati, dibagi ahli warisnya. Ibu dapat 1,5 miliar. Apa yang terjadi? Pergi ke salon, naikkan pipi. Pak salon, tolong buatkan lesung pipi. Kiri apa kanan bu? Sini. Hidung jongkok, naikkan sedikit. Habis. Buat agak langsung. Habis 50 juta. Beli Kawasaki Ninja yang 100 juta. Untuk apa? Biar aku bisa menikah dengan brownies, brondong manis. Akhirnya nikah bersama anak muda. Saking kuatnya pegangan tadi. Kuat pegang. Naik Kawasaki Ninja. Apa takut jatuh? Tinggi kan? Datang suami tanya, mana makam suamimu yang lama? Tak bisa nunjuk pakai tangan, pakai kaki. Itu saja. Ini Ustaz ini provokator. Saya tak ingin setelah ceramah ini pulang ke rumah lalu masing-masing membenci. Bukan itu. Jangan setelah pulang tak ada lagi kemesraan. Begitu bapak besok pagi minta teh, mana teh saya? Buat aja sendiri. Rupanya ini yang buat kau selalu mengintai cincin begitu ya. Bukan itu maksud saya. Saya ingatkan, saya bukan menjadi orang ketiga di antara bapak dan ibu. Saya hanya ingin mengingatkan, beramallah. Pakai cincin tak salah. Pakai saya pun pakai cincin. Apa salah? Cincin. Mana-mana pakai cincin. Pakai sorban ini tak salah. Tapi sampai punya tas 3 lemari itu apa? Memang ini dibawa mati. Ada orang mati bawa tas? Ada. Yang dibawa mati itulah yang pernah kau santuni anak yatim. Santolan anak yatim oleh ibu-ibu PKK Dharma Wanita. Salam tangan, sapu kepala. Salam tangan, usap kepala. Kenapa usap kepala, Bu? Karena setiap helai rambutnya ada pahala. Makanya ibu itu selalu nyapu kepala yang gondrong-gondrong aja. Asal gundul dilewatin. Mau gundul mau gondrong kasih dia. Karena itu hadis targhib motivasi. Kalau dulu cuma 2, salam sapu, salam sapu. Sekarang enggak, salam sapu, foto dulu. Habis langsung update. Alhamdulillah sudah menyantun anak yatim hari ini. Bagi yang suka tolong like and share. Amin, 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 amin. Kenapa kau ceritakan amalmu? Ini untuk jihad Pak Ustaz. Aku sedikit pun tak ada rasa bangga. Tapi ini untuk syiar. Alhamdulillah Pak Ustaz. Setelah melihat ini kawan-kawanku jadi rajin menyantuni anak yatim. Mereka yang selama ini ulang tahun di hotel mewah, yang selama ini ulang tahun jigubel, yang selama ini ulang tahun pakai band, selama ini ulang tahun pakai lilin. Happy birthday to you. Alhamdulillah sekarang tak ada lagi nyembah api, berdoa dengan
api. Pejamkan mata, mintakan doa setahun yang akan datang. Kau minta apa nak? Laptop. Bulan depan istrinya ulang tahun, happy birthday. Kamu minta apa adiknya? Tas Hermes. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Abang minta apa bang? Ada. Tapi setelah syiar ini Pak Ustaz, mereka tidak lagi tiup lilin, mereka tidak lagi buat hura-hura, tak mabuk-mabuk, tak pesta narkoba. Setelah syiar anak yatim ini, mereka langsung pergi ke MDA, langsung ke panti asuhan. Bapak kepala panti asuhan, ya, berapa anak yatim di sini Pak? Ada 200 anak yatim. Tolong keluarkan Pak, kami bawa nasi bungkus. Semuanya? Enggak, 5 orang aja. Ya, itu yang kita mampu. Bapak 5, adik 5, ibu 5. Insya Allah yang lain dapat. Jangan kita bilang semuanya keluarga. Terus ini nasinya sedikit. Insya Allah kita makan bersama, barokah. Apa barokah? 5 bungkus bagi 200. Barokah itu nabi, ulama, tapi masuk akal, tetap rasional. 1 bungkus ketiga oke, 5 bungkus 200. Saji dapat. Maknanya kita bersama-sama, kita tanggung jawab kita bersama. Datang di sekolah-sekolah itu MBA. Bapak kepala MBA, berapa yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Berapa kursi yang patah? Berapa papan tulis yang rusak? Tolong catat semua. Besok kami mau datang kemari mau bantu. Ini yang dapat menolong kami di hadapan Allah. Alhamdulillah Pak, ini daftar-daftarnya sudah kami tuliskan semua. Bapak mau nolong? Enggak, mau aja. Tolonglah. Ma'akalta fa'afnaita. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'aflaita. Kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta. Yang kau sedekahkan, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi sudah makan apa? Ayam penyet, ayam patah, ayam sungsang, ayam makan. Kemana pergi ayam? Sejengkal tempatnya, sejengkal rasanya. Selama di sini itu aja enak. Asal sudah sampai di sini, habis. Waktu di sini nih enak. Jadi itu pun kalau tak kena penyakit. Semua sudah ada. Ayam panggang ada, ayam goreng ada, ayam pop ada, gulai ada, soto ada, dessert ada, semuanya ada. Ketika pelayan Pak, silakan makan Pak. Pesanan saya belum datang. Silakan sudah semua Pak. Ada satu yang belum. Apa dia? Rebus kentang nggak pakai garam. Mohon maaf Bapak Ibu yang sudah makan itu. Saya tak ada niat menyindir. Saya tak tahu siapa makan itu. Yang jelas berapa banyak makanan tak bisa kita nikmati, yang dicari dengan berbagai macam cara. Tapi yang bisa bersedekah, inilah BKMT buat acara, Ibu Dharma Wanita buat acara, pengurus masjid buat acara. Ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah 40 menit saya ngomong. Sebarkan kota-kota. Udah banyak duit yang mau melompat dari tas kita. Sebarkan kota. Mana kotanya? Bagi. Kalau kita tengok nanti banyak, kita lanjutkan. Begitu kita tengok duit kerincing aja balik, kita langsung. Serius. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang nanti mati di hadapan Allah, maka yang akan menjadi naungan dia, ini alhamdulillah yang di luar ada naungan, itu tenda-tenda. Tapi nanti sampai masanya tak ada tempat bernaung. Sekarang enak pakai kipas angin, sampai masanya tak ada tempat bernaung. Tidak sama langit terbelah, tak ada tempat bernaung. Tapi orang akan bernaung di bawah sedekah. Hadis sahih. Kullu mri'in tahta zilli shadaqati. Nanti kalau sudah menyebar keliling, kotaknya bawa ke depan, langsung dihitung. Biar supaya nanti kita penyerahan. Berikut ini penyerahan dana sebanyak 40 juta yang akan membuat lokal di kita agak-agak aja gitulah, walaupun nanti dapatnya mungkin sekitar 80-an. Orang akan berada di bawah naungan, akan naungan. Tolong saudara-saudara dari FPI, dari keamanan, pantau kotak. Kotak yang asli hanya ada 5. Takutnya ada pula kotak KW tambahan.
Begitu sudah dapat dibawain ke tepi sungai. Bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustaz, itu dulu orangnya pelitnya minta ampun, pelit minta ampun. Tapi sekarang setelah pengajian ini, setelah sering nengok pengajian Ustaz di YouTube, rajin dia bersedekah. Berapa? 5.000 perak. Jadilah daripada tidak sama sekali. Pak Ustaz, kalau sedekah 5.000 masuk surga apa tak Pak Ustaz? Parkir aja 5.000 sekarang. Parkir di mall jam kedua 10.000. Dia mau masuk surga 5.000 perak. Kata malaikat, ya Allah, ini ada orang mau masuk surga. Berapa? 5.000. Tunggulah, waiting list saja dulu. Orang akan bernaung di bawah atap. Atapnya nanti naungan sedekah. Makanya kalau ada Bapak Ibu tengok ada orang sumbangan dari hamba Allah 5 juta. Dari Bapak John Erizal 10 juta. Itu kalau ada yang nyumbang 100 juta, itu nanti di akhirat tebal atapnya macam flyover. Oh wow, itu 100 juta. Kalau 10 juta ya inilah apa namanya? Gypsum. Kalau yang 100.000 Pak Ustaz, yang 100.000 triplek. Kena hujan 2 kali tanggal. Kalau yang 5.000 perak Pak Ustaz, Riau Pos. Yang 2.000 Pak Ustaz, FX. Ini akan menolong kita di hadapan Allah. Banyak yang semangat mau ikut ini. Ustaz Somad katanya mau ke Talang Mama ya. Kami mau ikut Pak Ustaz. Kami mau ikut Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu saya bilang, minyak tanggung sendiri. Sampai di sana honor tak ada. Makan tanggung sendiri. Iuran. Allah Akbar. Makanya enak. Seperak pun tak ada yang kami ambil itu. Seperak haram. Ini yang keempat saya masuk, seperak haram kita tak ada ambil. Murni sendiri. Ini kita bagikan semua untuk membangun lokal. Dan kalau mau diaudit ada semuanya. Yayasan Muara. Isinya mahasiswa semua. Dosen tak masuk, saya tak masuk. Dalam kepengurusan, dalam apa-apa pun tak masuk. Hanya itu saja. Suara yang bisa saya berikan. Itulah dia suara. Tadi pagi di UIN. Saya pagi tadi ke UIN Suska. Dari UIN langsung ke sore. Di sore kami pengajian 70 menit. Habis dari sore langsung ke Lirik bersama Bu Hajah Juria di PT Tunggal. Habis itu langsung kemari. Bu Hajah ragu dia. Ini suara Ustaz Somad hilang nih. Dikasih tadi minum madu 1 gelas. Sejak minum madu itu tegak aja. Habis 1 gelas minum buat tenaga sesuai. Padahal sudah disiapkan kursi. Ini takut Ustaz menggeletar pingsan nanti. Oh tidak, kenapa? Karena jamaah semuanya sumbangan. Kenapa Ustaz tak duduk aja? Kalau saya duduk sini, ibu-ibu itu penasaran mana yang Ustaz kami tengok di balai rumah. Yakin saya Ustaz. Jangan-jangan yang datang ini kawin gitu. Padahal foto itu sudah dirubah Photoshop. Olah balik dirubah putih. Akhirnya macam Cina Ustaz. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sedekah yang besar, sedekah yang hebat. Itu yang akan menaungi dia yang katanya matahari sejengkal, panasnya minta ampun, tenggelam sampai ke pinggang, tenggelam sampai ke leher. Apa yang bisa menaungi kami Pak Ustaz? Sedekah. Makanya kalau orang mau sedekah, ini ya aku sedekah karena kasihan fakir miskin. Bukan. Ini ya sedekah karena kasihan talang mama. Bukan. Kita bukan kasihan sama talang mama. Kita kasihan sama diri kita. Aku sedekah 50 juta karena aku ingin membangun tempatku bernaung nanti di akhirat. Pak Ustaz, boleh kami tulis nama? Apa salahnya itu? Tanggal, iuran, jumlah orang. Boleh ditulis? Boleh. Bapak Haji Fulan, iuran 50 juta. Boleh. Ini banyak orang yang tulis nama saya. Kami tulis siapa? Jangan, saya takut riak usaha. Bapak mau ngasih berapa? 5.000 perak. Sudah Allah 5.000, enggak mau berani tulis. Tulis untuk motivasi sahabat Nabi. Makanya disebutkan. Tapi katanya Pak Ustaz tak boleh tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan. Patutlah setiap dia sedekah tangan kirinya masuk kantong terus. Kenapa kau masuk? Tak boleh tangan kiri tahu apa yang diberikan tangan kanan.
itu larangan ria. Adapun sahabat Nabi ada namanya Abu Dihdah. Abu Dihdah bersedekah berapa? 600 batang pohon korma, 600 batang pohon sawit, 4 hektar, 2 kapling. 1 kilo sawit 1.500 rupiah. Tapi 600 batang pohon korma, 1 korma berapa sekarang sekilo? Korma Ajwah Madinah 80 rial, 250 ribu. Dia serahkan semua untuk agama Islam. Bapak Ibu jangan serahkan semua, tak boleh. Jangan nanti pulang jalan kaki semua. Kenapa jalan? Ada pusat motor semua mobil dibawa. Jangan. Dan ada saja. Itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah orang mengandung hatinya keras. Hati keras, anqaswatal qalbi. Hatinya keras. Bagaimana melunakkan hati? Melunakkan hati obatnya sedekah. Bersedekah banyak. Saya sudah sedekah 10.000 kok belum lunak juga Pak Ustaz, tambah 100. Udah 100 kenapa tak lunak juga Pak Ustaz, tambah 1 juta. Sudah 1 juta tak lunak juga Pak Ustaz, 10 juta pasti kau menangis. Begitu dimasukkan 10, kenapa kau menangis? Tak jadi beli Samsung S8. Diajak ke masjid banyak orang yang sanggup. Banyak yang sanggup ke masjid jalan kaki, melangkah kaki 2 km. Diajak ke Masjidil Haram. Wow, rombongan umrah tak pernah berkurang. Tapi begitu diajak bersedekah, kumat penyakit aslinya. Diuji kaki, lulus. Diuji tangan, lulus. Diuji mata, lulus. Diuji kantong, kumat penyakit. Asal sudah cerita sedekah, malam ini kita akan tabligh akbar tentang sedekah. Kenapa? Allah yang lebih malam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau limpah. Tunggu dulu, saya penasaran nengok. Ini 1 orang nih, satu ikat 1 orang. Oh, ramai-ramai juga. Masya Allah. Itu aja dulu, karena 1.000 perak ada juga. Nanti baru. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau 1.000 jangan berkecil hati, yang 10 juta jangan bangga, karena semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan kita bawa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna mal, harta, wala banun, tak ada guna anak. Harta tak ada guna, anak tak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah hatinya bersih, karena orang hati bersih saja bisa bersedekah. Tapi orang mau bersedekah ini cobaannya banyak, makanya melontar 3 hari. Dari Padang Arafah lanjut ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Dengan rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Nur Asia Jamin. Ustaz kok bisa lagu nasib? Mak saya penyanyi nasib. Setiap mak saya pergi saya ikut. Makanya anak-anak ibu-ibu yang nyanyi nasib, anaknya pasti lagunya religi, karena lagu emaknya religi. Tapi kalau emaknya tak pandai nasib, kenapa lagu anaknya kayak racun? Kucing garong, cinta 1 malam, tapi gaci-gam, pakai night for you. Hafal juga Pak Ustaz. Zakat usaha toko. Bapak, nanti mungkin dia tak mau disebutkan namanya. Inisial, menjaga kode etik jurnalistik. 15 juta. Boleh zakat Pak Ustaz? Boleh. 1 aja 15, apalagi sampai 3, udah 45. Balik kita lanjut. Kita selesai, kita Bapak yang dimuliakan Allah, saya balik dengan ini tidak macam ceramah. Kalau kita ceramah di kampung orang itu kan penataan peci mau pakai jas lurus, jaga image. Assalamualaikum.
balik jumpa pakcik, jumpa lele, jumpa pak le, jumpa bule, jumpa santai. Macam balik ke tengah keluarga. Renat adalah keluarga saya. Maka keluarga memberikan semua yang dia kasih. Tengok aja lah. Allah Subhanahu wa taala. Dawumakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Siapa yang sakit? Sedekah. Pak Ustaz, istri saya sudah divonis dokter ada kista sebesar duit logam di dalam. Kalau kista ini dioperasi, maka rahimnya akan hilang. Kalau rahim hilang, istri tak bisa melahirkan. Maka banyak istri yang takut ada kista. Bu, ibu sudah ada kista sebesar logam. Kalau dioperasi, rahimnya hilang. Kalau rahim hilang, tak bisa punya anak. Menangis ibu. Begitu si ibu menangis, suaminya tersenyum. Kenapa dia senyum? Tahu sendiri. Tapi ternyata Pak Ustaz, sedekah. Setelah sedekah, kami pun periksa cek lagi. Mengkerut kristal tadi kecil, kista kecil. Kami makin sedekah. Periksa lagi hilang dan dokter bertanya, kalian pakai terapi apa? Kami pakai terapi hadis Nabi, dawumakum bis-shadaqah. Maka siapa yang sakit bersedekahlah. Ingat, duit disimpan, haji tak mau, umrah tak mau, sedekah tak mau, infak tak mau, zakat tak mau. Ingat, saya bukan nakut-nakuti. Duit yang disimpan tidak dizakatkan, tidak disedekahkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. True story, kisah nyata. Bukan horor, jangan bilang ceramah tapi horor. Aku sejak dengar ceramah dia lupa ya, aku makan siapa. Datanglah kawan saya, ini cerita kisah nyata, ke tempat orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya itu kan suaranya agak-agak beriak. Ada apa? Kami Pak Haji melihat Bapak sudah berhasil, rumah besar, mobil besar, bini besar. Maka kami mau minta zakat. Kami dari lembaga zakat ini Pak, Lazis, lembaga zakat infak sedekah. Apa kata dia? Memang kalian lihat rumah saya besar, tapi utang saya banyak. Ada rumah di Citraland 5 miliar belum lunas, Fortuner saya belum lunas, Pajero Sport belum lunas. Saya susah sekarang. Baiklah Pak Haji, kalau Pak Haji tak mau tak apa, mereka pulang. Tak sampai setahun, tiba-tiba Pak Haji itu datang. Mereka tengok Pak Haji datang, alhamdulillah, dia sudah terbuka hatinya. Mungkin dia sudah dengar ceramah, sekarang dia mau bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji silakan duduk. Bapak mau bayar zakat? Begini deh, ada tak zakat untuk saya? Misalnya tak, saya tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi siapa yang mau bisa kita atur pertemuan. Dan yang pelit-pelit kedekut, yang tak mau silakan. Bagi yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta. 100 juta, 2,5 juta. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Amin. Ibunya aminnya tak yakin. Tidak. Masalah duit kita tak bisa tengok dari muka. Ada muka jelek, buruk, duit banyak. Ada ganteng putih, tengok dompet 2.000 perak. Saya husnuzan, karena tak boleh suuzon. Ini masing-masing duitnya 100 juta, maka keluarkan zakat 2,5 juta. Ada satu tak mau mengeluarkan zakat. Asal cerita masalah sumbangan menunduk. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, sakit, minta. Dibawa ke tukang kusuk, makin sakit. Ditusuk pakai apa namanya, pakai jarum-jarum. Aku betul. Dipakai jarum tak mempan, pakai paku makin sakit.
Akhirnya dibawalah ke Malaka, mahkota hospital Malaka. Datang dokter Cina bawa martil kecil. Pukul. Hanya pulang nama pakai. Rupanya kalau sudah lama dipakai lapuk. Jadi gimana nih? Tenanglah. Ini bisa dibelah, dibuang, ganti lutut baru. Dari mana? Made in China. Tapi setiap nanti mau ke airport berbunyi dia. Buka ikat pinggang Pak. Udah buka tuh hari yang lalu. Sepatu Pak sudah. Kenapa berbunyi? Ini besi ha. Jadi berapa ini biayanya? Tenang, tidak mahal. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Apa namanya? Duit hantu dimakan setan. Oleh sebab itu keluarkanlah. Makanya kami ketika dengan rombongan Pak Haji, dengan Bu Haja Julia, kami pergi umroh. Heran saya, ini rombongan Ibu Bupati tapi rombongan umroh. Bukan yang hotel megah mewah, rupanya duit yang dipakai itu sedekah. Hotel biasa, transport biasa. Kami, saya pembimbing dengan Ustaz Jamal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu kalau orang Sumatera bertalbiyah. Datang pembimbing dari Jawa. Labbaik Allahumma labbaik. Itulah kalian berterbiah buat orang tidur. Saya ambil balik mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Bapak usahanya apa? Bisa ke Mekah tiap tahun? Biasa aja Pak Ustaz. Ada orang gajinya sebulan 3 juta, 5 juta tak menentu. Bisa nabung, anak sekolah, bisa umroh, nengok Makkah. Kenapa? Karena dalam rezeki kita ada milik orang lain, kita keluarkan, turun rahmat Allah. Makanya kita minta wabarakatan rezeki, ada barokah dalam rezeki. Pelit Ustaz Somad, ya, kalau kita duduk di tepi jalan, tengok ada truk lewat, kalau diesel, truk. Berapa Ustaz tengok lewat? 10. Yang 7 punya dia, yang 3 punya orang. Sejam Ustaz duduk, lewat truk 10, yang 7 punya dia, yang 3 punya orang. Kaya sekali, kaya Pak Ustaz. Tapi kalau jalan sama dia, dia bawa dari rumah rebus pisang. Nanti kalau lapar buka makan. Dia buka dari tasnya botol, tapi bukan botol asli. Airnya dituang dari rumah. Gak bakalan ada snack makan ringan, tak ada Pak Ustaz, saking pelitnya. Mana dia sekarang? Mati. Mati. Yang menahan leher dia mati. Ceramah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ceramah saya, ustaz, kebun sawit, kebun sawit, kebun sawit, kebun sawit, kebun karet, kebun karet. Itu yang punya satu orang Pak Ustaz. Kaya, kaya. Ini Pak Ustaz, ruko, toko, pembebasan tanah. Ini punya dia juga. 2 orang, enggak. Dia punya. Hebat ya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid. Pertama saya tanya masjid. Ada dia bangun masjid. Kenapa? Kalau dia ada bangun masjid tepi jalan, pasti orang sholat 5 kali sehari. Ada dia bangun masjid. Yang kedua, ada dia bangun pesantren MDA, Islamic Boarding School. Lalu duit yang banyak itu untuk apa? Banyak anaknya Ustaz. Ada anaknya sekolah agama, ada anaknya jadi ustaz, ada anaknya jadi ulama. Tak ada Ustaz. Anak yang banyak tinggal 2. Kalau tak hantu, setan. Karena dia tak peduli pendidikan agama. Komplit penderitaan. Padahal kalau kita mati yang mengalir cuma 3. Apa dia? Waladun salihun, anak soleh.
dia tak punya karena sibuk ngurus harta sampai tak peduli pendidikan anak. Apalagi ilmu yang tak mau dia tak sempat nuntut ilmu pengajian ke masjid, tak pernah. Kenapa? Asyik sibuk menghitung jamaah malauan. Dah jamaah ngumpul, ada ngitung, ngumpul sampai mengigaunya mengumpul. Yang tidur 5 kali 8. Sampai tasahudnya begitu. Orang at-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatullah. Assalamualaikum. Dia enggak sadar. Di sana 13 kali berapa? Sampai sakaratul maut. Talqinkan ke telinga sebelah kanan. Kalau ada orang mau mati, la ilaha illallah. Bisikkan ke telinga sebelah kanan. Ketika dibisikkan sebelah kanan, la ilaha illallah. Tak mau. La ilaha illallah. Tak mau. Datang kawannya yang baik satu, dibukakannya HP, ditunjukkan ke matanya. Apa yang kau tunjukkan tadi? Kalkulator. Ini yang kau cari kan? Iya. Matilah kau. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Makanya setiap orang yang bersedekah pagi, petang, siang, malam, turun malaikat. Satu malaikat, apa kata malaikat? Allahumma atimun biqad halafa. Yang bersedekah ini kasih ganti. Yang berzakat 15 juta ini kasih ganti. Yang menolong pembangunan sekolah kasih ganti. Yang membebaskan tanah kasih ganti. Allahumma atimun biqad halafa. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah, pelit, bakhil? Dikirim Allah malaikat. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah ini binasakan dia. Saya nggak percaya hadis itu Pak Ustaz. Kawan saya tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah zakat. Mestinya lancar, hidupnya mewah. Dia sedang kena istidraj. Apa itu istidraj? Kalau kau tak pernah bersedekah tapi rezekimu lancar, istidraj. Kalau kau tak pernah sholat tapi hidupmu adab, ayam, tentram, istidraj. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Umur dibuat panjang, badan dibuat sehat, kekuasaan dibuat tinggi. Tapi ingat, sampai masanya idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah menariknya, dia akan sentapkan sampai tak tersisa apapun, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Qarun. Ibu, bapak nanti pergi ke Mesir, ada danau namanya Buhaira Qarun. Tenggelam Qarun sama kapalnya, sama sampannya, sama rumahnya, sama kuncinya tenggelam sekali. Kalau ada orang di Renang menggali tanah, dapat periuk besi, dapat periuk emas, dapat kuali emas, apa dia katakan? Ini harta. Saking kan kayanya Qarun, bisa pula rumahnya di Mesir, periuknya tercampur. Mana yang tersisa? Tak ada. Saking kan hinanya Qarun, orang belum ada pernah mau pakai nama Qarun. Belum pernah saya ketemu, assalamualaikum, salam, namanya siapa? Qarun, Pak. Pernah kaya. Padahal dulu kalau dia keluar rumah, wa kharaja ala qaumihi bi zinatihi. Dia keluar rumah membawa perhiasan-perhiasan yang megah, yang mewah. Sehingga orang melihat dia, apa kata mereka? Ya laitana mislama utiya Qarun. Andai kami harta macam Qarun, andai kami kaya macam Qarun, andai kami macam Qarun. Tapi ternyata tak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau celupkan jari ke dalam. Nanti Ustaz minum, saya minum insyaallah. Kau celupkan jari ke dalam. Habis itu kau tarik ke atas. Apa yang tersisa? Satu tetes. Itulah dunia. Kalau kau dapat, jangan sombong karena cuma setetes. Kalau kau tak dapat, jangan sedih karena yang hilang itu pun cuma setetes. Jangan stres. Ini galau sampai senyum di tepi jalan. Apa lewat senyum? Operet lewat senyum. Yang kau tak dapat hanya stres.
saya tes saudaraku, kau sabar. Tapi kalau dapat jangan sombong. Ibu-ibu jangan ngancam suami. Abang kalau sampai pulang tak bawa Innova Luxury, awas. Jangan. Bapak jangan ngancam istri. Aku nikah sama kau dulu karena aku sangka kau kaya. Setelah aku tahu kau miskin, aku ceraikan aja lah kau ya. Jangan. Mencari menantu juga begitu. Dibuka jendela, tengok gorden, tengok dia. Siapa yang datang itu? Itu yang pakai Innova Luxury. Itu lah yang aku tengok dalam tahajudku tadi malam. Itulah dia nampak. Warnanya pun memang metalik, bang, itu dia. Jangan begitu Adinda, ojo ke susu. Jangan buru-buru, kita tanya dulu. Enggak usah tanya-tanya, kita terima aja. Akhirnya dinikahkanlah. Setelah menikah seminggu, anak pun balik berurai air mata. Allah, kenapa kau menangis? Renta. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Kalau kau kejar akhirat, maka dunia bersimpuh di tapak kakimu. Berapa banyak dulu menikah apa adanya. Adinda, kupinang kau dengan bismillah. Aku tak ada bawa apa-apa. Aku bukan orang kaya. Aku hanya ingin kau menemani aku di usia hidupku sampai malaikat maut mempertemukan kita. Kenapa dijawabnya? So sweet kan? Gitu. Makanya kalau datang anak-anak lajang yang berprestasi baik dia, jangan tanya macam-macam. Yang ditanya itu agama dan Qur'annya, sesuai dengan namanya. Pak, saya mau minang anak bapak. Siapa namamu? Nama saya Tariq, Pak. Apa Jawa sama Iwat Tariq? Wasama Iwat Tariq. Nah, mantap. Kamu? Saya mau minang anak bapak. Nama kamu? Anas, Pak. Apa cek Qur'an surah Binas? Kamu kemana? Saya Imran, Pak. Itu gak panjang sedikit, surah Al-Imran. Memang saya nama Imran, Pak, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Apa itu Kulhu? Bayangkan kalau perempuan itu hafal Quran. Perempuan yang hafal Quran sehari mengulangi hafalannya 2 juz. Sebulan khatam 2 kali. Sambil masak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal garamnya kan perlu yang makannya tenang, yang masaknya tenang, anak dalam kandungan tenang, sedang hamil baca Quran. Jilbabnya panjang, hatinya sejuk. Abang tuh waktu makan, enak sekali Adinda. Iringan surat Ar-Rahman, Bang. Anak di dalam tak ada nendang-nendang, tenang. Kenapa? Mendengarkan Ar-Rahman. Sekarang enggak. Ngaji dah pandai, baca Quran tak masa. Ya, gimana kota kita? Sudah sampai jam 10. Tadi jam 9 kurang 10, sekarang jam 10 pas 70 menit. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma barik lana fi amwalina, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa barik lana fi auladina, berkahi anak-anak kami ya Allah. Wa barik lana fi biladina, berkahi negeri tempat tinggal kami ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kota Rengat bil khusus, negeri Lancang Kuning dan seluruh dunia. Jauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa'anzilhu, seandainya rezeki kami di langit turunkan pada kami ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, kalau dia tertanam di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh dekatkan dia kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa liwalidayna, kedua orang tua kami, wa li abaina, ayah kami. Terbakar kulitnya di bawah cahaya matahari demi mencarikan makanan yang halal untuk kami, tak dapat kami membalasnya ya Allah. Wa li ummahatina, ibunda kami yang sudah melahirkan kami, bersimbah darah dia melahirkan kami ya Allah, menetes air matanya. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajud malam, kami menangis meratap meraung di tengah malam. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kami kencing di kainnya ya Allah. Andai dia masih hidup, masih sehat, bisa kami peluk dia, kami cium tangannya. Tapi sebagiannya sudah menghadap Engkau ya Allah. Kami hanya datang di atas pusaranya, yang bisa kami ucapkan di atas kuburnya, Allahumma ighfir laha, ampunkan dia, wa'afiha, beri dia kebaikan, wa'fu anha, maafkan segala kesalahannya. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Ya Aziz, Engkau Maha Kuasa, tak perlu kami menolong suku tanah mama ini. Kalau Kau mau, Kau bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi Engkau tak lakukan itu karena Engkau ingin kami berbuat beramal soleh ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. La tad'alana fi maqamina hadza, jangan Kau biarkan kami di tempat yang mulia, rumah Allah, di saat yang mulia bersama hamba-hamba Allah yang baik-baik ini ya Allah. Dzamban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang akan musafir perjalanan kami panjang menelusuri hutan, gelombang, sungai, selamatkan kami sampai ke tujuan dan pulang kami ke keluarga kami dalam keadaan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang Engkau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal curahkan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, beri kami ampunan ketika mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut, seperti ditebas pedang berkali-kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Tak bisa kami membayangkannya ya Allah, sakitnya kematian. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa 'indal ansab, maafkan
kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inna tiada ajalina. Jadikanlah ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih belajar Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesilapan. Alhamdulillah perolehan malam ini mencapai 42.633.500. Hanya Allah yang dapat membalas lebih baik Bapak Ibu. Nanti yang perlu melihat datang ke Rantau Langsat, tengok mana tanah yang 10 hektar itu, tengok mana lokal-lokalnya, santuni mereka, beri bantuan, karena saya pun 6 bulan sekali saja. Mohon maaf banyak kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.